Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan segala puja dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus karunia dan nikmat yang paling utama yang kita terima yaitu nikmat berupa iman serta nikmat berupa Islam. Semoga kedua nikmat itu mampu menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat dan menjadi hamba-hamba yang senantiasa patuh kepadanya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya dan kepada segenap umatnya yang senantiasa istiqomah menjaga serta menjalankan risalah Islam ini hingga akhir zaman nanti. Tak lupa pula selalu khatib diri yang lemah ini, diri yang baik ini mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan artian takwa yang sesungguh-sungguhnya yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya serta semampu kita, semaksimal kita berittiba mengikuti sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan komitmen dan iltizam kita melakukan itu semua, Allah Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam Quran surat At-Taubah, Quran surat yang ke-9 ayat 32 dan 33, Allah Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dengan sangat jelas, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulahu utusannya bil huda dengan petunjuk yaitu berupa Al-Qur'an wa dinil haqq dan dengan agama yang benar liyudhhirahu yang akan dimenangkan, yang akan ditampilkan, yang akan diutamakan, yang akan diunggulkan ala dini kulli atas seluruh agama yang ada. Di sini din para ulama tafsir sepakat tidak hanya bermakna agama tapi juga bermakna faham, ideologi, sekte dan sebagainya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik atau meskipun orang kafir itu membencinya. Nah, di sini Allah Ta'ala memberikan kepada kita jaminan bahwa agama yang kita peluk, agama yang kita anut yaitu agama Islam ini, meskipun pada kondisi pada saat ini mengalami tertatih-tatih, umat Islam di mana-mana menjadi umat yang tertindas, tetapi yakinlah bahwa nanti Allah Ta'ala akan memenangkan agama ini dengan kemenangan yang nyata. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal-hal yang menjadi ketertindasan umat Islam menjadi tercerai-berai itu sebagai ujian, sebagai wasilah bagi kita umat Islam ini mampu bersatu
mampu semakin dekat kepada Allah, atau justru kita semakin terpecah belah dan semakin jauh dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sejarah peradaban manusia, agama kita, agama Islam ini sudah seringkali mendapatkan gangguan, mendapatkan ujian, mendapatkan tentangan, mendapatkan perlawanan dari berbagai macam agama dan ideologi-ideologi yang ada di dunia. Tetapi sejarah senantiasa membuktikan bahwa janji Allah liyudhhirahu 'ala dini kullihi senantiasa terbukti dan senantiasa menjadi kenyataan. Bapak bisa bayangkan agama Islam ini bermula di negeri yang antah berantah, negeri yang penuh dengan kegersangan, di daerah yang dua imperium besar pada saat itu tidak tertarik untuk menjajahnya. Jadi Islam, kata Nabi, datang dalam keadaan asing di negeri Mekah. Imperium di sebelah barat itu ada dikuasai oleh Imperium Romawi dengan doktrin dasarnya adalah agama Nasrani. Sedangkan imperium di sebelah timur yang menguasai dunia bagian timur adalah Imperium Persia dengan doktrin dasarnya Majusi atau komunis atau ateis karena mereka menyembah api. Islam dari awalnya hanya seorang Rasulullah Muhammad SAW, diikuti oleh sahabat-sahabatnya dalam jumlah yang sedikit yang biasa kita kenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun. Tetapi ternyata Allah Ta'ala memberikan kemenangan yang nyata kepada umat Islam. Dan Bapak bisa buktikan ucapan saya, yang dihancurkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah golongan orang-orang yang ateis, yang musyrik itu. Terbukti pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kekaisaran atau Imperium Persia habis. Imperium Romawi pun juga seperti itu. Ketika Imperium Romawi yang berpusat di Roma mengalami masalah internal yang tidak berkepanjangan, yang tidak berkesudahan, akhirnya oleh Kaisar Konstantin dipindahkan dari negeri Roma, dipindahkan ke daerah timur, namanya di daerah Bizantium, yang kemudian nama ibu kotanya diberikan nama sesuai dengan nama Kaisar saat itu, yaitu Konstantinopel. Dan nanti terbukti pada tahun 1453 Masehi, kota Konstantinopel sebagai satu-satunya pusat kekaisaran Romawi Bizantium takluk oleh Sultan Muhammad II yang biasa kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, di negeri kita saat ini, ketika Islam saat ini mendapatkan tentangan, mendapatkan ujian, mendapatkan perlawanan dari faham komunisme yang saat ini sedang marak melanda negeri kita, faham yang saat ini sedang digandrungi oleh remaja-remaja, yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia karena menanamkan kebebasan, yang sebebas-bebasnya. Tetapi sesungguhnya dalam Islam, komunisme itu sangat bertentangan dengan konsep ideologi Islam itu sendiri. Paling tidak ada dua hal besar antara komunisme dan Islam yang memang tidak bisa disatukan. Yang pertama, komunisme itu adalah ideologi yang dibangun oleh seorang cendekiawan namanya Karl Marx, dan dibangun di atas fondasi yang namanya materialisme saja. Jadi Pak, Karl Marx ini tidak mengakui adanya dunia imateri, tidak mengakui adanya kekuatan gaib, atau bahasa gampang kita tidak mengakui adanya Tuhan. Yang diakui oleh faham komunisme itu adalah apa yang terlihat nyata di mata mereka. Jadi mereka ini ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Karena tidak mengakui adanya Tuhan itu, maka kemudian terjadi pembunuhan-pembunuhan besar karena mereka memang tidak mengakui adanya hukum Tuhan. Maka untuk mencapai tujuannya, orang yang berideologi komunis ini rela melakukan apa saja. Mereka membentur-benturkan ulama dengan budaya. Mereka membentur-benturkan umat Islam dengan umat yang lain. Mereka membenturkan yang namanya agama dengan hal-hal yang mereka inginkan. Mereka mempersepsikan orang-orang yang taat dengan agama itu sebagai orang-orang yang radikal, orang-orang yang intoleran. Mereka menganggap agama ini hanya sebagai candu yang akan meracuni kehidupan manusia. Ini terus Pak. Tetapi sejarah membuktikan komunisme dimanapun mereka berada akan gagal total ketika berhadapan dengan umat Islam. Maka yang paling dimusuhi oleh komunisme ini adalah kita, umat Islam. Karena Islam memandang sisi kegaiban ini secara sempurna, secara tawazun, secara seimbang. Terkadang hal-hal yang gaib dalam Islam menjadi syarat mutlak keimanan.
Saya ambilkan contoh di Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Di situ Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Di situ ciri orang yang bertakwa kata Allah Ta'ala. Yang pertama disebut oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Di sini Islam memerintahkan kita untuk meyakini hal yang gaib itu dengan sepenuh hati. Maka tahap keimanan yang pertama yang paling penting itu adalah tasdiqul bil qalb, atau meyakini dalam hati. Setelah tasdiqul bil qalb, takraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa syahadat-syahadat yang biasa kita baca dalam salat kita. Tetapi Islam terkadang juga memandang hal-hal yang gaib ini tidak harus diikuti. Apa contohnya? Contohnya larangan dari Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, larangan kita untuk mengikuti anjuran, perintah, atau apa-apa yang berkaitan dengan perdukunan atau paranormal. Ini juga gaib, tetapi kita dilarang untuk mengikuti. Karena apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah semuanya, apa-apa fis samai wal ardh, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka seimbang Islam memandang hal yang gaib ini. Terkadang dia bisa jadi dogma, doktrin dalam keimanan, tapi terkadang dia juga bisa menjadi larangan. Beda dengan komunisme. Kalau komunisme segala hal yang gaib mereka tidak meyakini. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan sesudah kematian. Dalam Islam semua diatur secara sempurna. Dalam Islam semua diatur secara paripurna. Dalam Islam semuanya diatur secara menyeluruh, sehingga umatnya yang meyakini kepada Islam tidak akan tersesat selama dia meyakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, perbedaan yang kedua yang mendasar antara komunisme dengan Islam, yaitu dalam hal pengelolaan ekonomi. Dalam komunisme, yang namanya ekonomi itu harus satu rasa, satu nasib. Jadi semuanya kalau miskin semua, kalau kaya semua. Tidak boleh ada yang namanya di belakang gedung mewah itu ada perkampungan kumuh. Maunya komunis semua dihancurkan, mau miskin semua. Satu rasa, satu nasib. Tetapi dalam Islam, hal ini namanya mengingkari fitrahnya. Hal ini namanya mengingkari perbedaan. Karena dalam Islam ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi di sini letak keadilan Islam, yang mana ketika yang kaya itu mau membantu yang miskin. Yang mana ketika yang kaya ini mau peduli dengan yang miskin. Tetapi yang miskin juga tidak merasa rendah diri. Maka pernah suatu ketika para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan du'afa, mereka iri kepada orang-orang yang kaya dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka orang-orang agniya itu enak, mereka bisa bersedekah, mereka bisa beribadah, sedangkan kami hanya bisa beribadah saja tanpa bisa bersedekah. Rasulullah mendengar pertanyaan ini tersenyum dan mengatakan, bukankah ketika kalian mengucapkan kalimat subhanallah itu adalah sedekah? Bukankah ketika kalian mengucapkan kalimat alhamdulillah itu juga sedekah? Bukankah ketika kalian mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah? Bukankah ketika kalian mengagungkan, membesarkan Allah dan kalimat Allahu Akbar itu juga sedekah? Bahkan di hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu yang tulus ikhlas di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Tetapi Allah juga mengancam orang-orang kaya yang tidak peduli dengan penderitaan saudara-saudaranya yang du'afa. Maka di surat Al-Ma'un Allah Ta'ala menyatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Berdusta itu dosa. Ini mendustakan agama. Yang disebut pertama oleh Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka-mereka yang menghardik, membenci, memusuhi anak-anak yatim. Apa sifat pendusta agama yang kedua? Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memiliki kepedulian, mereka tidak memiliki empati untuk memberikan makan bagi orang-orang yang miskin. Kalau komunis tadi semuanya harus sama rata, dalam Islam tidak. Harus saling ada sinergi, saling membantu.
Maka orang-orang yang tidak peduli dengan urusan saudaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta sampai yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai dirinya atau mencintai orang lain sama seperti ketika dia mencintai dirinya. Maka bapak-bapak bisa saksikan dalam sejarah peradaban Islam betapa seorang Utsman bin Affan ketika selesai berdagang ke Syam, beliau langsung mensedekahkan 100 ekor unta beserta tunggangannya untuk keperluan kaum muslim yang akan berjihad di medan Tabuk saat itu. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq senantiasa dikejar oleh Umar bin Khattab dalam hal sedekah, sampai-sampai Umar pun nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Bakar sudah sedekah apa hari ini?" Ingin nyusul, Pak. Bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf, dia rela mensedekahkan seluruh hartanya selama Allah itu ditolong. Maka mari bandingkan dengan kondisi kita bandingkan dengan kepedulian kita sekarang. Musuh-musuh Islam itu semakin lama semakin nyata. Mereka semakin lama semakin berani menunjukkan permusuhannya kepada Islam. Lantas di mana posisi kita? Apakah kita hanya sekedar asik-asikan saja, hanya sholat saja dan hanya ngaji saja, tetapi lisan kita terkunci untuk membela agama kita? Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan-tangan kalian. Jika kalian tidak mampu dengan tangan-tangan kalian, maka rubahlah dengan lisan-lisan kalian melalui tausiah-tausiah, melalui status-status di sosial media kalian, melalui apa yang bisa kalian sampaikan dengan lisan kalian. Fa ilam yastati fa bi lisanihi, fa ilam yastati fa bi qalbihi. Dan jika tidak mampu pula, paling tidak doakanlah supaya pelaku-pelaku kemungkaran dan penista-penista Islam itu diberikan pintu hidayah oleh Allah. Dan jika Allah tidak memberikan pintu hidayah, semoga Allah mengalahkan mereka semua. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu, akan senantiasa memenangkan agama ini tanpa kita ikut berperan serta atau berperan serta. Pertanyaannya adalah, apa jawaban kita ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pengadilannya yang maha adil? Di hari ketika semua manusia, ruh-ruh dan para malaikat itu berkumpul. Ditanya satu-satu kita, Pak. Apa pembelaanmu terhadap aku? Apa pembelaanmu terhadap Rasulmu? Apa pembelaanmu terhadap agamamu? Maka mari di hari yang mulia ini kita muliakan hari Jumat ini, kita tambah lagi kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, dan kita tambah lagi kepedulian kita kepada agama kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufik menjaga iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya al-hadirun ittaqullaha mastata'tum wa ta'atihi la'allakum turhamun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua, khatib akan mengajak diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tengadahkan tangan kita, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita khusyukkan hati kita di rumah Allah yang mulia ini, di hari yang menjadi penghulu hari-hari dan hari yang paling utama dalam satu minggu ini, di momentum yang luar biasa indahnya ini. Semoga dengan kekhusyukan, dengan keikhlasan, dengan keputusan kita berdoa kepada Allah dan bermunajat kepada Allah, Allah kabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu man sadaqina arba rasulin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ni sahabati Rasulillahi ajma'in wa ni tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al mujahidin khususan fi Palestin, khususan fi Irak, khususan fi Syam, khususan fi Misr, khususan fi Suriah, khususan fi Rohingya, khususan fi Uighur Cina, wa khususan fi Indonesia ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa ad'uuhu yastajibu lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.